bunyinya adalah saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman Ibis. hiburan Ibis. Ya, taman hiburan. di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan stadion, pelanggaran memang harus ditindak. Akan tetapi ya, Artinya argumentasi yang dibuat oleh Mas Tony sendiri tidak tahu, kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi Nah teman-teman ya, bagi saya logikanya kalau ada pemain hebat di lapangan ya, katakan sepak bola. Ketika ada satu pemain yang mampu memberikan terobosan-terobosan dan bisa memberikan ruh dalam permainan tersebut, kemudian mampu memberikan umpan-umpan yang menghasilkan sebuah gol dan kemenangan dalam permainan-permainan sepak bola, yang pasti banyak orang yang berkomentar kagum dan orang yang memuji atas terobosan-terobosan yang dilakukan pemain tersebut. Sejalan dengan itu ada komentator. Yang namanya komentator ya hanya bisa mengomentari saja. Kesalahan-kesalahan seorang pemain itu akan pasti nampak di mata komentator. Itu hukum alamnya begitu ya. Nah seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang mampu mengorkestrasi pemimpin-pemimpin di daerah Jawa Barat terkait terobosan-terobosannya selama ini. Ada saja orang yang memberikan komentar, mengkritisi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Nah, logika sang komentator ini seakan-akan lebih tahu dari orang yang berada di lapangan. Seperti salah satu warga Jawa Barat yang mengkritik keras apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Dan ini rame ya di TV One tadi malam. Sebuah diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber yang terbahas di catatan demokrasi dengan sebuah tajuk Kang Deddy Mulyadi gebrakan atau pencitraankah? Kita saksikan, menarik sekali kawan. pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu bisa dikategorikan sebuah pencitraan. Di komentator ini Mas Tony nih, ini Mas Tony kita anggap sebuah komentator ya. Cuman sayangnya dia sebagai komentator itu tidak melihat track record dari sosok pemain tersebut. Apakah pemain tersebut ini mempunyai rekod permainan di lapangan itu ini pernah berhasil membawa timnya terhadap satu kemenangan, membawa timnya terhadap satu kejayaan. Ini kan lucu bagi seorang komentator yang tidak bisa melihat track record seorang pemain. Seperti halnya Kang Deddy Mulyadi, beliau berproses menjadi seorang pemimpin, kemudian berhasil membawa Purwakarta menjadi maju, menjadi sebuah kota yang menjadi sorotan karena mengalami banyak kemajuan-kemajuan, dan hal itu hasil dari tangan-tangan pemimpin yang terampil seperti Kang Deddy Mulyadi. Kemudian beliau maju sebagai Gubernur Jawa Barat. Lalu sekarang kemampuannya dengan gebrakan-gebrakannya itu dianggap sebuah pencitraan. Ini kan lucu. Kalau seumpama dianggap Kang Deddy Mulyadi di dalam beberapa kegiatan-kegiatannya itu disorot oleh beberapa kamera, bukannya Kang Deddy Mulyadi itu sudah memberikan motivasi terhadap kita semua bahwa beliau lakukan itu untuk memotivasi dan merebut publik, memberikan keseimbangan publik terhadap input-input positif. Dan apa salahnya ketika hal tersebut dilakukan oleh seorang pemimpin? Justru akan berdampak dan bernilai positif terhadap kemajuan daerah yang dipimpinnya. Bukan hanya itu, tetapi justru semua pemimpin-pemimpin di Indonesia ini melihat bagaimana cara